Kepada Bapak dosen dipersilahkan untuk menempati tempat duduk. Dosen penguji. Justru saya yang akan diuji. Waduh. Ini MKDU saya nilainya apa, Pak? MKDU. Sony sebentar ya. Sony. A ya. Aduh. Sony 3 kali D. 3 kali deh. Iya. 3 kali D. 3 kali D. Ya udah saya ambil 2. Lu pikir warung Padang, Pak? Perkedelnya tinggal 3, ya udah saya ambil 2. Aduh, ya. Seperti biasa, kita bergoyang dulu biar nggak stres ya. Oke, Let's lagunya go. ini tentang uang. Pokoknya mah duit deh. Ya. Gas. Aku sayang padamu. Aku cinta padamu. Semua kan ku lakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan. Asik-asik walau rintangan menghadang. Hey, panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela Pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga bulan dompetku terisi. Sekali lagi. Semoga pulang dompetku terisi. Boleh dong sekali lagi. Isi lagi, Kak. Semoga pulang dompetku terisi. Harus terisi. Dompet ya tuh harus keisi, Not. Pokoknya pemasukan terus. Ataupun juga mungkin bon dan bon. Ada yang bilang katanya hidup ini tentang take and give. Oh, sangkain hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu. Kalau bisa hidup itu jangan tek aja terus. Ayo masuk pemasukan is the best. Take kalau itu ya, bukan kalau apa ambil syuting video take itu one. juga nggak salah. Nggak salah Pastor. Itu bisa. Cuman kan ini manusia pada umumnya selalu khawatir, ya kan? Betul. Gimana ini kalau dompet tak terisi, nanti anak istri jadinya harus berkekurangan begitu. Makanya kerja dari pagi sampai malam. Tujuannya kan biar ada income, bro. Maaf, Armada barusan bilang pagi sampai pagi, Pak. Ya ampun. Lebih lagi, Pak. Dari pagi sampai pagi. Contoh nih ya, ada teman-teman yang memang pemain musik. Ya. Mulai dari nyanyi pemberkatan pernikahan pagi, pesta siang, Ya. pesta malam, main di bar sampai malam sampai pagi lagi. Malam. Udah gitu ngiringin malam pertama si pengantin tadi kan. Wah, mana ada. Ya kirain. Itu jobnya sensor nih. Iya, Bapak ini Ngiring kan gimana? dak. Cuman yang lucu apa ya? Apa tuh? Memang kalau Pastor Sambung ini kan kalau bawain khotbah ataupun Ya. juga misa di gereja ya, kan terkenal agem gitu Ya. suaranya ya. Agam teh naon? Agem Kan nasional nih. syahdu wibawa gitu ya. Nah, ceritanya tadi nyanyi lagu Armada. Ya. Kurelo Kayak pemazmur. Padahal saya nggak bisa nyanyi loh. Gak bisa. Nggak bisa. Tapi tadi kalau Romo nggak sadar, tangan Romo tuh gini banget. Karena dulu Iya. sebelum masuk pastor, masuk OEC kan biasa di Karawang. Oh, goyang Karawang. Panturaan. Om tolelot om. Aduh, salah dong. Dan ada Pastor Samo. Terima kasih. Nih yang di beberapa komentar nggak nyangka ya Pastor Samong bisa bercanda. Dan juga lagi dong sama Pastor Samong. Iya. Tapi beliaunya kan sibuk ya. Banget. Sibuk ngurusin emak-emak yang mau komplain tentang. Nah, tadi ada tuh sebelumnya tuh. Apa Saya datang ke Bumi Siliasi nih. Ketemu sebentar ngobrol soal sekolah. Ibu-ibu. Wah, ngobrol panjang lebar. Panjang nih, baru ketemu nih. Baru ketemu. Iya, takutnya saya lupa siapa gitu ya. Siapa pohon gitu. Siapa panjang lebar gitu. Saya nggak kenal. Udah tiba-tiba tengah-tengah Pastor kenalan dong gitu. Cot. Pastor kenalan dong di tengah-tengah. Iya, untung orang tua murid tuh. Gak bener ini. Kalau enggak Kalau enggak ya saya cuekin aja gitu ya. Iya, sebut nama dong.
Tapi nggak apa-apa Pastor, ini karena pengalaman seperti ini, Ya. jadi kan diciriin. Ya. Komplainan dia apa nih, gitu ya, Betul. masukan dia apa nih, gak usah didengar. Nih tapi ngomongin komplainan Ah. ya, biasanya ada persiapan nih. Betul. Dan Pastor Samong seperti biasa ada dokumen-dokumen Ya. untuk tema kita hari ini. Disduk capil kan? Di- Habis kayak mau ngurus KTP, bawa Iya. map segala. Kalau map kuning mah paspor. Paspor, oh, iya benar. Ada Pastor Samong, apa kabar nih sebelum kita masuk ke obrolan? Baik, terima kasih. Sibuk Iya. apa Pastor? Saya kerja seperti biasa. Hmm. Terima kasih tadi dari tim Komsos yang mau mundur ya. Oh Karena iya, ada acara, ada Iya. rapat di kantor, saya harus hadir mimpin rapat. Iya. Terus untung, bisa syukur banget waktunya bisa. pas. tapi nggak itu tunda hari. Rapatnya jadi cepet kan? Jadi, Iya. jadi Iya. udah jam 12 saya out dulu. Oh itu. Padahal yang ditinggalin itu bagian ramah tamah makan-makan loh, yang orang mau tinggalin, sayang loh. Untungnya saya dapat 2 kantor. Asik. Satu di kantor yayasan, Aha. rapat. Iya. Betul. Makan di sini. Oh, makan di sini. Kalau Bagus dah. kalau kurang kenyang saya balik lagi. Cuman ya ini itu Eh. makan-makan tuh kalau namanya pastor dimanapun nggak akan pernah susah makan. Kenapa emang? Nah, Oh kan pasti banyak ada sumbangan aja. dari umat. Sumbangan. Lagian juga kan ada alokasinya kali. Nah, Belum ini- tentu. Hah? Saya tinggal di dunia formasi, tempat pemilihan calon imam. Kalau makan sama mereka, saya yang bayarin. Keterlaluan. Kacau. Oh, artinya beda-beda, tidak selalu ada kiriman dari umat ya. Iya. Oke, ini kode ya, tolong. Ada. Alamat Pastor. Ya, Tapi Muhammad Ramdan nomor 18 lantai Iya. 1 Komsos. tuh. Aduh. Nah hari ini ya yang kita mau ngobrol sama Pastor Samong nih ya, kita ngobrolin tentang Au, sesuatu yang sensitif, yaitu tentang finansial. asik. Finansial. Kita sering ngobrolin tentang keuangan keluarga, Betul. pengelolaan. Saya Nah, nggak berkeluarga. kok bisa? Tapi kan- iya. kan pastor. Kan maksudnya gini, kita kemarin ngomongin masalah keuangan keluarga terkait Ya. dengan harus menyekolahkan anak kayak gitu Ya. ya pastor ya, Ya, dulu ya. betul. Nah, ternyata juga memang selain nyekolahin anak banyak nih, ternyata Hmm. di keluarga-keluarga juga yang sering kali membutuhkan pos-pos khusus untuk melakukan apa ya maksudnya? Iya, pengelolaan, pengelolaan keuangan rumah tangga. keuangannya. Nah, tapi yang kita bilang di awal nih Pastor, kita bicara tentang keuangan itu ada pemasukan, Yes, ada pengeluaran. betul. Nah, banyak orang fokus di pemasukan dulu nih. Iya, biasanya ya, karena gimana caranya kita mengeluarkan kalau kita nggak ada dana yang masuk. Betul. Sampai tadi Armada bikin lagu kan ya, pergi pagi pulang pagi, yang penting pemasukan. Hmm. Nah, sudah terkumpul nih masuk nih. Iya. Apa aja yang mau dikeluarin ya? Ya jelas yang penting-penting dulu ya. Iya, iya. Perpuluhan kan nanti dulu nih. Ada. Ada tapi nanti Karena kan dulu. harus cicilan, no? Ah. Cicilan rumah, Betul, cicilan kendaraan, mobil, ya. anak masuk sekolah, Betul. buat makan sehari-hari. Iya. Ya nggak berpuluhan, sesatuan bukan puluh nih, satu jadinya. Gitu. Nah, dari 100% kalau Ah. perpuluhan ngomong katanya 10%. 10%. Iya gitu. Ih tahu deh. Kelihatan kan dua-duanya nggak pernah ngasih. Iya. Enggak, soalnya kan kalau kata Sony biasanya Iya. kalau perpuluhan gitu gimana hati masing-masing. Nah, bisa aja lo lempar ke gue lagi. Jadi Pastor Samong, kita ngomongin soal perpuluhan. Asik. Oke. Ini di lingkungan umat Katolik atau di gereja Katolik, perpuluhan ini sesuatu yang tabu nggak sih dibahas, atau ya TST aja atau sama tahu lah gitu. Soalnya kalau di ranahnya keluarga Sony dan juga keluarga besar umat Kristen Protestan, perpuluhan itu kayak sesuatu yang memang wajib hukumnya Dan itu begitu ya. ada amplop kadang, ada Ada amplop amplop. khusus yang saat kebaktian tuh bisa diberikan di saat Diberikan. kebaktian. Nah, di lingkungan umat Katolik, perpuluhan sesuatu yang sensitif untuk dibahas nggak, Pastor? Nah, sebelum menjawab, ada pesan sponsor dulu nih. Wah, Tapi waduh. bukan gimmick ya, bukan Oke, gimmick. oke. Apa? Pesan sponsor. Saya tuh dapat pesan waktu dari Dea ya. Aha. Dea, Pastor bisa nggak isi rumah noni tanggal berapa? Oh saya nggak bisa, tanggal sekian. Oke saya bisa, udah pokoknya oke. Temanya apa? Perpuluhan. Tapi tolong di ini ya, apa namanya, bahan-bahannya supaya saya siap. Oke, akhirnya langsung. Lalu sudah, kemudian setelah handphone itu saya taruh, saya mau kerja, tapi saya kepikiran nih, bukan uang perpuluhan loh. Apaan? Pikirannya gini, saya 4 kali diundang ke rumah. Ini yang keempat Iya. ya. 4 kali diundang. Ini yang keempat. Satu, soal kenapa uang sekolah mahal. Mahal. Ingat nggak? Iya. Satu, Sekolah tuh. Katolik Oh. Sekolah mahal. Katolik Iya. mahal. Kan ada ininya juga. Aduh. Wah. Kedua. Yang kedua, Pastor tentang berapa gajinya? Banyak sekali ya. Banyak. Yang Iya ketiga, bidang saya soal sakramen ya. Oke. Sakramen. gitu ya. Yang keempat, perpuluhan. Ada kaitan dengan uang. Ada. Pertanyaannya adalah, ini yang mengusik saya ya. Apakah ya menurut Komsos wajah saya seperti debt collector gitu? Justru enggak sih Pastor. Menurut kami berdua nih ya, saya dulu sama Sony yang bilang,
Pastor itu nggak ada mukanya mirip debt collector, justru lebih disayang muka debt collector itu kan. Makanya itu Tapi kata frater ya, pastor memang wajahnya perang, tapi hatinya perdamaian. asik. Ini keren banget deh. Kok memuji diri sendiri? Tapi memang kalau pastor itu kayaknya cocok jadi analis. Analis ya. Analis. Tapi kan bendahara atau analis nggak sih, Pastor? Pernah menyentuh pekerjaan yang berkaitan dengan ranahnya keuangan? itu Nggak pernah. Oh, keuangan. Oh, pernah saya. Nah, itu Pernah, alasan tapi bukan kita. analis, tapi megang waktu saya di provinsial atau OEC. Ya. Provinsial itu Bapak Uskup dulu Pastor Anton Subianto ya meminta saya membantu menjadi kasirnya ekonom Romo Dedi. Nah, Itu tapi alasan kenapa dia milih Romo Samo. Betul. Padahal Karena pernah. waktu itu tahun 2010 ya, dia belum ada. Iya. Ternyata itu warisannya itu wah menurun sampai sekarang. Iya. Dan Oh. memang muka pastor itu sangat dipercaya oleh umat. Betul. Kalau ngomongin yang beginian nih. Gitu. Nggak sensitif kan ngebahas Enggak perpuluhan? dong. Enggak. Umat juga nggak menurut Pastor? Tidak. Serius? Umat mana nih? Umat pada umumnya nih ngomongin perpuluhan, udahlah nggak usah dibahas. Yang penting gua ngasih Oh. gitu. Ada sih, ada yang ngomong, ada yang enggak gitu loh. Artinya ini isu yang sensitif nggak sih di lingkungan umat untuk perpuluhan sendiri? Ada yang merasa sensitif, ada yang juga tidak menurut saya. Nah. Jadi tapi sebenarnya sih untuk kami ya, untuk Ya. yang Katolik tidak terlalu mempermasalahkan tentang Oh. perpuluhan. Persenannya. Persenan, apa pemberian gitu ya. Pemberian. Pemberian kepada Tuhan Oke. sendiri. Setoran lah kalau dulu ya. Iya. Setoran kepada gereja. Oh, by the way. Apa pastor? Oh, udah nggak usah Nggak usah Pastor. repot-repot, Nggak usah, Pastor. nggak usah. Udah, Setoran usah. pas step. Aduh. Katanya dia bilang ini, Pastor jangan lupa ya bawa perpuluhan untuk kedua hostnya gitu. Waduh. Ini sih nggak perpuluhan, ribuan ini. Iya. Ya Dan kan? kalau perpuluhan kan logikanya 1/10 dari total. Kita bisa hitung nih jumlah. Buang ini tempat. Ini harga sekian. Heeh. Berarti kaliin 10 itu Betul. Ini pemasukan kayaknya Pastor Samong. Sorry ya, sorry. Habis ini saya minta ke Pastor Nono loh. Dirembes. Bisa dirembes. nggak apa-apa, boleh. Iya. Ya lumayan. Ya, artinya ternyata umat tidak sensitif nih. Nah, kita Tidak. langsung ke obrolan awalnya secara Aha. teori. Perpuluhan, apakah plek-plekan secara matematis 1/10 dari apa yang kita dapat? Sesimpel itukah, Pastor? Atau gimana sih? Hmm. Atau itu tuh 1/10 dibagi 4 minggu misalkan. Karena 4 kali ke gereja coy. Betul. Kalau Apa? Iya pada dong. ke gereja, Apakah kalau misalkan 1/10 dari pendapatan kita total itu Saudara, per kali misa? berantem Benar, hostnya. benar. Berantem Ya kan? hostnya. kita nge-MC Sabtu Minggu. Nah. 1/10-nya setelah ditotal atau Sabtu 10 tinggal 10. Nah, jangan Pastor, jangan. Jangan. Berantem hostnya. Perpuluhan. Gimana, Pastor? Biar kita nggak salah nih, Pastor. Kalau di kami itu ya Sony Nodia itu kan di Katolik ya. Ya. Kita itu biasanya tidak ada kosakata perpuluhan. Oh. Walaupun kadang-kala itu muncul. Kadang-kala. Yang ada mah yang kalau di Katolik yang misa, kalau misa hari Minggu ya kolekte. Habis homili doa umat, kemudian masuk ke persembahan. Ya. Aku percaya doa umat, Hmm. persembahan. Nah, itulah saat kolekte itu diedarkan gitu. Oke. Ada yang ngasih ya uang, ada yang amplop juga. Tapi kalau kami itu tidak ada perpuluhan yang 10% dari penghasilan itu ya. Oh. Gitu. Tapi kalau dari bacaan di kitab suci kayak kadang suka Ada. masih ada juga tuh Pastor. Ada. Kalau perpuluhan kan sejarahnya dulu ya di perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru ya. Di perjanjian lama itu memang ada persembahan kepada bukan gereja dulu apa ya, Bait Allah. Kepada orang-orang yang bertugas di sana, kaum Lewi, para imam gitu ya. Kan mereka tidak punya penghasilan apa-apa Oke. selain bekerja di Bait Allah. Ya. Karena itulah umat yang ada, jemaat itu mengumpulkan dari hasil ternak, hasil bumi atau penghasilan mereka untuk kaum Lewi ini. Atau tujuan lain untuk anak-anak yang tidak mampu, perempuan, kaum janda, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah dibantu. Dikelola dahulu. oleh para imam itu tadi. Iya, dikelola. Oke. Itu perpuluhan namanya. Aha. Dulu juga kan pernah Abraham juga sama. Dari jahatannya serahkan kepada Melkisedek waktu itu Iya. imam agung pada saat itu. Nah, itu diserahkan ke sana. Nah, itu perpuluhan. Awalnya sih seperti itu. Kemudian ketika masa pembuangan di Babel itu, kemudian di Babilonia itu, kemudian itu kan Bait Allah diruntuhkan. Iya. Terus nggak ada lagi imam yang bertugas. Maka pada saat pembuangan itu tidak ada. Karena para imam juga tidak bekerja apa-apa. Lah gimana bekerja? Bait Allahnya Bait nggak nggak ada gitu. Hmm. Nah, tapi setelah itu mulai diaktifkan kembali. Nah, itu ada. Memang ada. Memang di perjanjian lama itu ada. Oke. Untuk para imam ini ya.
Oke. untuk orang-orang yang bekerja di Bait Allah. Nah, persoalannya adalah ketika Kristus hadir, nah jadi serius ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita juga Nggak pengen tahu Ya, soalnya. paling cuma 1 menit lah seriusnya. Nanti udah acak-acakan lagi ke sana. Mangga diminum dulu. Iya, aduh. Tahu Repot, aja nih. repot nih, ya. Dari tadi batuk tuh kode Iya, sebenarnya. sekalian biskuitnya dong. Masa cuma Gile, nggak tahu diri. setelah Kristus hadir, Pastor, apa yang membedakan? Nah, setelah Kristus hadir perjanjian baru, loh, ini kan Imam Agungnya sendiri, Kristus sendiri. Kita udah mempersembahkan kepada Dia. Maka tidak ada lagi yang bisa dipersembahkan, perpuluhan tuh maksudnya ya. Nggak ada lagi Oke. yang bisa dipersembahkan gitu. Iya. Nah, sih miring nih. Ya salah mic-nya bukan pastornya, Pak. Oh. Sabar. Parah nih mic nih. Lu jangan miring-miring dong. Ya, jangan. Tadi nih yang geser yang Ibu S-nya itu, Iya. bukan itu, yang geser ya. Gitu. Nah itu setelah Imam Yesus datang, itu jadi kita mempersembahkannya langsung kepada Yesus sendiri. Iya. Nah, tapi kalau di Katolik bukan berarti perpuluhan ini, persembahan ini itu nggak punya makna ya, tidak. Oh, Tetapi ketika Anda memberikan sesuatu kepada gereja, berikanlah itu dengan ikhlas dan penuh sukacita. Oh, prinsipnya itu ya. Maka ketika saya beli, waktu beli ini ya, di situ ya, Sari kacang hijau ini. sari kacang hijau di situ depan tuh. Aduh, tapi saya harus sukacita. Iya. Ikhlas gitu. nggak nih? Enggak sih, enggak. Enggak sih. Ampun. Aduh, pantas beda sari kacang hijau rasanya coklat. Belum juga diminum. San, minum dulu, San. Iya, aduh. Oke, Bastur enggak? Uang saya cukup hanya untuk 2. aduh kesian. Hanya 2. Ya, ambilin ya. 10.000, 5.000, 5.000 uang saya pas. Oh iya. Bensin cukup, jadi 5.000 cukup lah Sultan Ya, Agung. aduh. Itu pengorbanan seorang. Berat kalau sementara gua uangnya nggak cukup buat beli ini 2, cukupnya beli Baileys. Waduh. Tapi enggak, Sony itu enggak cukup buat beli ini 2 Iya. karena bisa buat perpuluhan. Iya. Beda Tahu cerita nih, Son, ya kan? Tahu nggak kenapa dia begini tadi megang? Kenapa? Mau dituker soalnya. Udah habis duluan. Enggak, tetap berat sayang saya. Oh gitu. Enggak mau rugi. Son, Pastor, cerita dikit Yes. dong. yang mana? Yang di gereja lu gimana kalau perpuluhan? Wajib Oh itu? iya. Apa 1/10 dibagi 4 minggu karena 4 kali ibadah misalkan? Sebenarnya ini terus terang ya, kalau pemahaman tentang sumber Alkitabiahnya, gue sepertinya belum pernah mengulik secara khusus. Ini adalah obrolan dengan teman dan orang tua mungkin. Kalau orang tua itu dari zaman kecil menyarankan, mengingatkan bahwa kalau dalam ucapan syukur di gereja itu ada yang kolekte mingguan, tapi jangan lupa ada kalanya kita mendapatkan rejeki di luar apa yang kita dapatkan secara berkala. Misalkan gaji bulanan. Ya. Nah, gaji bulanan kalau misalkan perpuluhan ya dari gaji bulanan itu hitung-hitungan simpelnya. Tapi ada kalanya juga kalau lagi dapat rejeki ya bagikanlah, berikanlah perpuluhan. Nah, hitungannya itu memang karena kan mengukur besar kecilnya ucapan syukur itu kan agak rumit ya. Gampangnya adalah perpuluhan ya udah 1/10-nya gitu. Ini correct me if I'm wrong ya para umat. Tapi memang itu istilah benar perpuluhan, tapi besarannya gue sendiri sampai hari ini belum paham. Cuman untuk mengambil hal yang gampangnya ya udah 1/10 dari apa yang lu dapat. That simple, dan itu seberapa berat sih buat kita memberikan ucapan syukur kembali 1/10 dari apa yang kita dapat. Walaupun menurut gue ini nggak saklek ya apa yang gue sampein ya, tapi itu memang disampaikan oleh orang tua. Jangan lupa mengucap syukur. Ya bentuknya apa? Ya perpuluhan. Masukkanlah ke dalam amplop, berikanlah di saat gereja hari Minggu segala macam gitu. Tapi kan ada yang lewat rekening juga katanya. Ada apalagi pas Covid kan ya. Iya, lewat rekening udah gitu ditayangin di screen. Ada. Bapak Stefanusio berapa? Kalau Bapak Stefanus di gereja lu dong. Gereja Iya, benar. Iya. Ya, tapi ada yang seperti itu, walaupun tidak jadi acuan. Nah, pertanyaannya kalau nyambung dari sini, Pastor, ucapan syukur yang diberikan oleh umat itu apakah hanya kolekte yang dikenal ya, yang bentuknya adalah menyerahkan langsung ya? Apakah itu hanya dikolekte hari Minggu? Atau kayak gini juga termasuk persembahan nih. Saya mau kasih ke pastor gitu. Bentuknya benda. Satu, ini persembahan nih, perpuluhan nih. Dari Pastor Sambung kepada Komsos mewakili. Oke. Kalau banyak-banyak bangkrut saya. 5.000 kali 2 10.000. Dihitung. Perpuluhan berarti keluarnya 10.000. Iya. Bukan per 20-an. Kalau per 20-an keluarnya 20.000 bisa beri 4. Waduh, ngitungnya lancar ya. Lancar. Oke. Nah, yang pertama bisa berupa tadi ya.
kolektor ya. Kolektor mingguan. Kolektor artinya ya sudah diedarkan ya. Diedarkan saya ngisi ya. Terus kan ada petugasnya ya, tata laksana tuh. Beda kalau Cigugur. Kalau misal Cigugur, kalau pada saat persembahan itu tidak ada yang beredar, tapi umat maju lalu boxnya itu kotaknya persembahan itu di depan. Jadi satu persatu yang gerak. Kayak komuni lagi maju. Ya, jadi majunya mereka 2 kali saat persembahan, balik lagi terus saat komuni maju lagi gitu. Nah, itu bisa berupa kolektor itu ya. Bisa berupa hal yang lain ya. Misalnya juga materi ya yang bisa digunakan oleh gereja. Itu kan persembahan juga. Misalnya pembangunan gereja baru. Itu renovasi ya. Saya turut menyumbang suatu, apakah aula, semen, apakah kursi atau semen apa. Gimana bawa majunya? Semennya gini, enggak gini, Nat. Enggak. Kan sak bentuknya sak. Iya. Sak yang gini. Dulu kan pernah. Iya, pernah 2 tahun kerja. Ini yang gelo dia atau kamu ya? Jadi bentuknya bisa benda. Tapi tenaga juga bisa loh. Itu persembahan juga. Artinya tenaga ketika Sony, Paroki Martinus kan saya. Nodi, Paroki Martinus kan ya. Martinus. Lalu, waduh saya nggak bisa punya apa-apa. Tapi saya bisa menyumbangkan suatu tenaga dengan aktif gitu ya. Hidup menggereja, petugas gereja, pemazmur kah, atau lektor, atau petugas tata laksana, atau aktivis, pengurus dewan paroki atau lingkungan itu bisa. Berarti kalau gitu yang aktif di gereja itu nggak perlu kolektor lagi? Enggak juga. Ya enggak, ini kan biar lurus nih gitu. Artinya kalau saya tadi ya, ikhlas, penuh sukacita. Nah, artinya ketika saya memang nggak ada kewajiban untuk sama sekali memberikan ya, untuk memberikan itu. Misalnya saya tidak mampu, saya sendiri disumbang oleh gereja. Bagaimana saya bisa ini? Nggak apa-apa, nggak apa. Aduh pastor saya nggak bisa, ini kolektor saya sedikit, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya sumbangkan itulah saya berikan untuk Tuhan. Walaupun saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya uang, kurang sekali gitu ya. Untuk makan sehari sih kurang gitu ya. Untuk bekerja juga waktunya susah gitu ya. Pagi, tadi kayak lagu, pagi kerja pulangnya malam gitu, misalnya pagi lagi gitu, misalnya ya. Tapi saya bisa berdoa, at least saya bisa berdoa. Maka seringkali di pembangunan gereja ya, kadang-kadang romonya atau panitia mengatakan kita sumbangkan apapun yang kita bisa sumbangkan untuk gereja, untuk Tuhan. Kalaupun tidak, kita bisa mendoakan tim-tim pembangun ini. Betul. Itu juga merupakan persembahan. Kan tulus saya berdoa. Gitu. Tapi jangan sampai saya punya niat, wih si Nodi nyumbang ini, si Sony nyumbang ini. Udahlah gue doa aja gitu ya. Kan udah ada yang ngasih, saya mah doa aja. Beda. Jangan gitu. Apalagi kalau saya mampu orangnya. Jangan sampai saya tidak berbelas kasihan gitu loh. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Banyak orang nih di paroki saya atau di luar sana yang kekurangan. Kok saya sama sekali nggak tergerak ya? Kok nggak peka gitu ya? Itu. Berarti jangan sembunyi juga di balik pelayanan, pastor gitu ya. Ibarat kalau memang mau melayani ya melayani dengan sungguh. Kalau memang ada rezekinya memang mau kolektor juga ya silahkan, sangat ditunggu begitu ya. Kalau gue sih ada pemikiran ya, ada teman gue sih Ijan close head. Kebetulan tutup, kami apa? Kepala tutup. Waduh nggak usah ditranslate jadi aneh, kepala tutup. Ya. Jadi close head mah atau buang air dong. Close head. Jadi Ijan ini juga seorang Protestan. Somehow kita punya pemikiran yang sama, pastor. Kalau tadi supaya kita tidak berpikir bahwa yang namanya ucapan syukur, apakah itu melulu harus melalui dan atau ke gereja? Misalkan, gue sama Ijan punya pemikiran perpuluhan kita mah mungkin gereja mah udah ada yang ngasih umat lain. Saya mah lebih memilih untuk misalkan ke pemulung yang ketemu di jalan segala macam. Tapi kita ini mah pemikiran sendiri aja. Oh perpuluhan yang gue pengennya ngasih yang langsung tepat sasaran gitu. Ini bukan ria atau apa ya, tapi ini pemikiran yang kalau ada orang gue kasih, nah itu akan gue hitung sebagai perpuluhan gue. Jadi tidak disalurkan melalui atau ke gereja. Nah pemikiran-pemikiran sendiri tentang perpuluhan itu di lingkungan umat ada dan boleh nggak sih, Pastor? Kalau kewajiban yang telah digariskan oleh gereja baik Katolik maupun Protestan kita ikuti. Tapi kalau ada saya mau ke sana memberikan sesuatu yang lebih, silakan. Teman-teman kita sudah pahalanya ya. Iya. Nah itu kita bisa lakukan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kita yang sudah diberikan oleh gereja. Ya, ini kebetulan. Tapi saya nggak menyalahkan ya, Gitu. Saya pernah melakukan yang Sony bilang gitu. Maksudnya, nggak sempat ke gereja hari ini dan, nggak enak ya rasanya kayak misalkan belum kolektor atau apa misalkan gitu ya.
Ya jadi ngasih mencoba melakukan hal yang Sony lakukan tadi gitu. Iya. Misalkan ada pemulung nih atau apa nih yang memang kira-kira butuh Ya. banget. Nah, jadi boleh nggak sih Pastor gitu kita klaim jadi persembahan kita untuk Tuhan, atau misalkan dengan perbuatan yang tadi Pastor bilang, oke lu nggak mampu dalam hal finansial misalkan, tapi diganti saya mau hari ini mau tugas aja jadi pemazmur deh, menggantikan persembahan saya sama Tuhan. Bolehkah diklaim itu oleh kitanya sendiri atau memang nggak boleh? Tidak bisa diklaim bahwa itu menggantikan gitu. Sama kalau saya nggak ke gereja, nggak apa-apa kan saya bisa online sekarang ya, atau nanti aja deh di jalan deh saya berbuat baik. Toh pada saat berkat kita diajak pada intinya suruh berbuat baik, nanti deh saya nggak ke gereja deh, saya nggak ke gereja aja deh, yang penting saya berbuat baik. Nggak bisa seperti itu. Ada beberapa hal yang memang secara tegas sudah diatur dan kita harus melakukan itu, termasuk tentang persembahan syukur tadi. Harus perpuluhan ini kan istilah nih, Pastor. Apakah itu memang hanya istilah? Ini kita akhirnya masuk ke realnya nih ya. Perpuluhan itu kan diambil dari kata 1/10 dari apa yang kita dapat. Nah, gereja memandang ini sebagai satu konteks kata yang tegas, 1/10 dari penghasilan dan segala macam pada akhirnya. Kalau perpuluhan sebetulnya kan 10 itu numeriknya itu angka kesempurnaan buat orang Israel pada saat itu ya. Maka ketika membahas perpuluhan berarti 10 itu totalitas sempurna. Saya memberikan persembahan ini seutuhnya. Dari penghasilan saya ini, ternyata ini harus digariskan, saya memberikan bantuan seutuhnya ya. Maka tadi saya ikhlas sepenuh hati sukacita memberikan ini. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Maknanya adalah perpuluhan. Itu kan 10 sempurna dalam perhitungan orang Israel pada zaman itu ya. Artinya saya memberikan yang paling tinggi, terbaik untuk Tuhan, ya ini. Ini sama yang kayak kejadian itu yang janda miskin di Bait Allah kan, memberikan yang apa dia punya, seluruh yang dia punya. Justru itu kan kata Yesus dipuji karena dia memberikan dari kekurangannya. Dan dia itu yang berkenan, persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Karena dia memberikan dari kekurangannya. Kalau orang lain mungkin kelebihannya gitu ya. Kalau dia dari penghasilannya pun kurang, tapi dia masih memberikan gitu. Maka bicara perpuluhan ini juga sebetulnya menggerakkan umat Kristiani baik Katolik maupun Protestan. Kalaupun saya kurang, tetap saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini yang zaman pandemi istilahnya merege hese. Yang artinya hesege mere. Hesege mere. Lagi susah juga tetap bisa memberi, itu kan tidak. Tapi ada yang merege hese. Ada yang lagi merege hese lagi pandemi. Kadang kita melakukan itu juga. Iya. Tapi ini relate sama yang Pastor Samong bilang nih. Bukan lagu ya? Bukan lagu merege hese gitu ya. Bukan. Serehe. Itu. Serehe. Ini relate nih sama yang Pastor Samong bilang nih. 2 Korintus 9 ayat 7. Iya, gila coy. Jarang-jarang kan. Soalnya waktu saya ngomong tadi ya, ngomong Sony dia gini. Noding ngulik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Contoh ya, ini saya memberi ini 10.000. Lah, saya mah happy nggak? Happy saya. Cuma 10.000. 10.000 paling Pastor Rono ganti nanti. Beda kalau botol wine yang 10 juta. Kedai 100.000 kejan buku kata. Kata si Ibu Estianti tadi di belakang, alah 10.000 aja diomongin. Dibahas-bahas. Perpuluhan ini dia ada jadi syarat nggak, Pak Sur? Apakah kalau kita ngomongin penghasilan ya, orang bisa dapat penghasilan saat usia muda, usia dewasa, segala macam. Gereja turut mengarahkan siapa saja yang sudah harus wajib memberikan ucapan syukur apapun itu bentuknya. Sejak umur berapa sampai umur berapa? Karena gini, saya punya anak, kalau lagi diajak misa ke gereja, suka kita selipin, suruh dia juga masukin. Dia yang masukin. Kamar sembahan walaupun duitnya duit kita juga. Kalau anak lo jadi bintang iklan, kan anak punya penghasilan, Not. Ya kalau jadi bintang iklan. Itu kan berarti harus ngasih perpuluhan anak lo ya. Ya tapi kan kalau lagi ini enggak jadi bintang iklan gitu gimana? Sekali lagi ribut gue pergi nih. Iya Pastor. Siap. San, baru kali ini kita diancam narasumber. Gue pergi. Ya lagi, masa tuan rumah misal suami istri ribut, gue cuma gini gila. Iya. Kebayang lagi misa pernikahan terus gitu. Ribut gue pergi. Ada usia khusus kah yang disarankan? Oh tidak ada ajaran sama sekali ya. Maka betul kata si Nodi ya, betul. Orang biasanya orang tua yang Katolik menyelipkan gitu ya. Nanti pada saat persembahan
kasih ini ya, gitu. Supaya diajarkan goceng-goceng doang gitu. Ya pun goceng itu kasih. Basically orang tua sok kasih lah dia. Kasih. Artinya dia nanti terbiasa. Oh iya ya, SMP, SMA, kuliah dan akhirnya merit gitu ya. Terbiasa itu. Memberi. Dengan sendirinya ketika saya ke gereja, habis homili, aku percaya doa umat, kolekte, nah saya memberi. Usia bertambah, tolong jangan goceng terus ya. Iya. Nambah dong. Iya, betul. Ini ketahuannya pas bisa anak-anak, Son. Kenapa kolektornya goceng semua? Betul. Bisa anak-anak gocengan semua. Iya. Rata-rata itu. Iya. Rata-rata itu. Nah, kadang-kadang guru juga berpesan jangan lupa bawa uang untuk kolekte ya. Nah, betul. bagusnya adalah anak-anak dibiasakan. Yes. Dibiasakan. Karena kan anak-anak nggak tahu apa. Nggak tahu itu apa. Maka orang tua perlu memberikan pembiasaan sekaligus pengajaran baik di gereja maupun di rumah. Jadi kadang kalaupun misalkan mau memberi ke pengemis ataupun apa itu boleh jadi ajang untuk belajar ya. Iya. Oh. Satu kali saya pernah lihat seorang bapak ya, saya pulang kantor itu di depan saya bilang dia mana? Sunda ya. Sunda terus gitu ya, terus masuk ke arah Sumbawa. Itu ada pengemis itu lalu ada bapak itu berhenti sejenak, motornya itu ada anak di depannya lalu dia ngasih. Artinya bagusnya memberikan perhatian kepada orang lain yang kekurangan di depan anaknya ini. Oh, oke. Bukan lu. Bukan. Enggak, ini juga bukan. Saya juga suka kalau lihat bapak gitu. kayak gitu hebat berarti iya, bapaknya. iya. Saya pun juga salut, appreciate. Saya appreciate gitu. Sampai kaget saya. Sama. Saya nggak nyebut dia padahal. Iya, saya juga bukan nyebut diri saya. Saya juga memang suka appreciate kalau ada orang kayak gitu. Saya pikir ada di adegan tahu-tahu manjat gedung gitu kan. Not turun, not gitu. Tahu-tahu. Jangan ngomong gitu, saya aja nggak tega ngomongnya. Oke, terus kejadian itu gimana Pak Sur? Nah, saya itu mengapresiasi tadi kata Nodi, mengapresiasi. Ya. Karena jarang itu, mungkin jarang terlihat juga. Membiasakan di jalan aja, bukan di gereja tapi di jalan ketika ada orang yang kesusahan, kita membantu atau mengarahkan ke anak supaya mempunyai perilaku yang baik. Ya. Oke. Gitu. Misalnya yang di luar perpuluhan aja misalnya. Kalau udah merah, kendaraannya berhenti. Ya. Pernah saya cerita mungkin ya, berhenti jangan sampai saya bawa anak di sini saya terus saya. Oh, kalau anak di sekolah, oh, Pak kalau merah bukannya berhenti, tapi kalau saya enggak. Terus gitu ya. Kan bisa nanti maju anak deh. bingung. Nah, itu nanti anak bingung. Oke. Nah, ini ternyata memang buat jadi contoh sama anak-anak juga nggak bisa sembarang sembarang kita kasih contoh ya dengan tutur kata ataupun juga sikap kita harus bisa jadi contoh. Pernah buat nggak? anak-anak. Pernah dong. Oh, ayo kapan? Ayo dong. Pernah, Ya. Gimana? Yang tadi? Kemana? Oh, saya juga tuh. Pernah. Yang salah nih, salah. Contoh yang salah. Contoh yang salah ya. Apa, Pernah sih. Waktu apaan? Enggak, maksudnya tapi bukan masalah perpuluhan. Buruan ditungguan. Yang semangat. Iya. Enggak, cuman betul ternyata harus jadi contoh tuh enggak cuman di mulut doang gitu ya Pastor ya. Apalagi kalau perihal memberi ya, ini kan itu dia yang kita bilang orang lebih suka menerima daripada memberi. Berat rasanya memberi apalagi memberinya itu diatur. Yang ngatur kitab suci. Jadi nih kita ngomongin dosa sekarang. Siapa nih yang ngomong perpuluhan 10%? Itu adakah disebut pelanggaran atas kewajiban yang tidak kita lakukan yaitu perpuluhan? Ada aturan dosanya kah mungkin? Tidak, yang tidak dikatakan berdosa kalau misalnya kalau Katolik ya, kalau Katolik tidak berdosa kalau saya tidak memberikan uang kolektif. Tidak. Oke. Karena memang bisa jadi saya tidak mampu gitu. Betul. Jadi tidak ada kewajiban saya harus memberikan uang itu. Yang menjadi dosa adalah ketika saya mampu, tapi saya tidak peduli kepada hidup orang lain. Padahal kolekte ini juga nanti akan dikelola oleh gereja untuk membantu kehidupan orang yang tidak mampu. Mungkin kita kenal mereka, mungkin juga tidak. Tapi nanti gereja yang mengatur itu. Nah, tidak berdosa kalau, aduh saya kelupaan. Kecuali enggak sengaja gitu. Itu beda persoalan. Oh, jadi itu memang yang disengaja itu dosa berarti Pastor ya. Jadi bukan tentang pelanggaran aturan boleh tidak diatur, maka tidak ada tuh dosa, tidak perpuluhan. Tidak ada. Emang dulu dosa, Son? Iya. Gak tahu, gue belum ngulik terus terang. Nanya lah sama si Mama lah. Ntar ya, nanya dulu ya. Enggak sekarang. Cuman dong. ya itu ternyata tadi tertarik sama yang Pastor Samong bilang, maksudnya nggak dosa kalau misalnya kita lupa. Ya saya jujur suka lupa bayar uang parkir sih kalau sekarang. Karena itu mah dikotakin. Parkir kewajiban. Enggak dikotakin. Apa tuh dikotakin itu maksudnya? Jadi nggak dikasih ke tukang yang petugas parkirnya, tapi dikotakin di dekat pintu keluar gereja. Kan suka lupa. Oh, gedung gereja. Pulang-pulang naik mobil mau lupa parkirnya. Kenapa nggak balik?
Ngantri, Pastor. Di belakang ngantri. Bari gini, bari mikir apa jawabannya? Enggak, ngantri di belakang ngantri. Iya, namanya juga lupa kan tiap minggu lupanya. Enggak, minggu ini lupa bayar parkir, minggu depan lupa gereja. Waduh, lengkap. Pastor, ada orang yang nggak mau peduli sama orang lain yang tadi Pastor bilang ya, dan bahkan juga ada yang nggak percaya sama gereja. Masalah untuk mengelola keuangan. Tadi kan Pastor bilang, Pastor, uang kolekte itu dikelola oleh para pastor dan juga gereja. Ada yang nggak percaya, masa sih ini gereja kayaknya udah banyak duit, lihat tuh AC. Mana ada gereja ber-AC-nya banyak begini. Wih, pakai LED. Wih, pakai apa segala macam. Interior udah mewah. Ini jangan-jangan uang saya dipakai ngebangun terus nih. Atau jangan-jangan dia salah masuk, bukan gereja, itu hotel. Oh, ini gereja bukan, Bang. Ini iya. Kalau di Katolik sih kebetulan nggak ada ya gereja di hotel. Di Anda kan masih ada. Tapi kita sama-sama susah izin. Buat umat-umat yang nggak terlalu percaya akan transparansinya, Pastor, bahkan kolekta yang diumumin, sampai diumumin di gereja, itu perlukah kolekta diumumin? Kalau yang di yang di gereja Katolik, nah ini goyang sendiri. Enggak, yang salah mic-nya, yang salah mic-nya. Itu sih goyang sendiri dia. Gini Pastor. Nah, angkat mikrofonnya. Iya. Begini. Aman. Nah, kalau di gereja Katolik ya, kan goyangan. Digoyangin. Kalau di gereja Katolik, sejauh saya tahu sampai saat ini ya, Nodi bisa cek di paroki ya, itu sama sekali nggak ada pengumuman. Misalnya keluarga Bapak Yosep 3 juta rupiah, gitu ya. Keluarga Bapak Franciscus Sambong 2,5 juta rupiah. Keluarga Sony 1,5 juta rupiah. Keluarga Nodi 500 perak, kan nggak ada. Nggak ada apa? Tidak ada pengumuman sumbangan itu, nggak ada. Paling total jumlah, kalau total jumlah ada ya. Ada beberapa gereja atau kapel yang mengumumkan, ada juga yang tidak. Jadi tidak merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Kolektor minggu lalu ada sih yang mengumumkan, itu juga tidak merupakan kewajiban. Kalau ada nggak apa-apa, tergantung kebijakan dari masing-masing paroki. Itu. Kalau ucapan syukur yang disertai seperti intensi itu gimana, Pak? Ada nggak? Jadi kan misalkan minta didoakan, tapi sekaligus memberikan ucapan ini nih, ucapan syukurnya. Nah itu saat kita menganggap ini jadi ucapan syukur, ya perpuluhan saya. Tapi ada timbal balik gitu, saya kasih, tapi saya minta didoain gitu. Yang gitu-gitu terjadi nggak sih? Tidak ada kewajiban untuk memberikan itu ya. Jadi sama sekali tidak ada kewajiban. Kalaupun misalnya saya misa, lalu Nodi, Pastor, ayah saya sakit, doakan ya tolong ya. Nggak ada kewajiban dari Nodi saya untuk memberikan. Atau imamnya, gue doain nih, kalau nggak gue doain nih, ayo beri kasih. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Kalau ada imam gitu laporin ya. Laporin. Atau kalau memang niatnya Nodi yang ngasih gitu, itu nggak apa-apa. Kalau ngasih nggak apa-apa. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai perpuluhan. Iya. Itu karena itu beda lagi wujud ranahnya sendiri ya. Ranahnya sendiri itu udah punya ya. Iya. Nah tadi yang dikatakan oleh Nodi tadi, memang kan gereja mengelola tuh. Ada pastor paroki, anggota dewannya, ada bendaharanya. Nah ada asisten segala macam, itu kan dikelola. Pasti udah ada pembagiannya itu untuk kehidupan gereja, untuk kegiatan pastoral, untuk mereka. Setiap gereja kan paroki ya, itu pasti ada PSE. Ada seksi sosial. Pasti selalu ada. Selalu ada. Nah itulah yang dikelola. Maka kalau umat yang tidak puas atau mau tahu, nggak apa-apa datang ke pastor atau ketua lingkungan. Dari rapat, kan ada rapat ketua lingkungan, ketua wilayah, kemudian dewan inti, pleno harian, segala macam kan bisa rapat, ditanyakan. Boleh bisa. Tahu tuh. Boleh tahu ya Pastor. Boleh. Umat boleh bertanya. Boleh. Karena memang sensitif pada akhirnya, nanti khawatirnya kan urusan tentang keuangan, apalagi masuk ke ranah gereja, akan sensitif jadinya. Yang ini yang seru nih Pastor, kadang gereja itu kan suka ada kolekte yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ini tuh kita harus masukin yang mana nih Pastor ya? Sabar, saya 4 Pak. Banyak amat. 4. Apa aja? Kalau dulu peruntukannya ada yang memang untuk gereja. 1. Terus kalau kebetulan kami di HKBP ada enggak cuma 1 itu. Ada juga yang untuk sinode. Sinode itu untuk ke pusat, untuk operasional pusat. Ada yang ya peruntukannya beda-beda sih. 2. Bahkan ada juga misalkan untuk pekan apa ini gitu. Nah itu ada dana khusus. Nah gitu-gitu beda-beda sih. Kadang ya, tapi tidak selalu dalam 1 minggu itu 4 kolektor, enggak. Ada 2. Kadang untuk hari tertentu ada, kadang 4 gitu. Kan kaget ya. Alah, nggak siap lagi. Jadi ya 1 aja gitu.
Oh. Iya. Nah ini Pastor, kalau kayak di Katolik kan biasanya rata-rata kalau nggak satu dua nih gitu. Dua itu biasanya ada yang suka dengan sumbangan pembangunan atau apa. Nah kadang ada umat yang lebih ya maksudnya awam sekali. Saya harus masukinnya ke yang mana? Kalau saya cuma mau ngasih satu kali. Apakah yang pertama? Apakah yang kedua? Kalau nggak salah sih Pastor, yang pertama, bener nggak sih Pastor? Bebas sih. Oke. Bebas artinya tergantung nih peruntukan untuk apa. Misalnya ini kolekte mingguan ya. Yang ini misalnya untuk pembangunan gereja, gitu ya. Atau untuk kolekte kedua untuk Hari Pangan Sedunia, atau untuk seminari-seminari di seluruh Indonesia. Atau ada yang cari dana misalkan. Atau yang cari dana gitu. Kalau saya, belum mendengar homilinya, bagus nih, Yangkur juga dari paroki tersebut ya. Saya tergerak, nggak apa-apa. Uang saya nggak cukup. Kolekte kedua untuk paroki tersebut, pembangunan ya saya sumbangkan nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak melulu untuk yang pertama. Betul. Jadi saya untuk ini aja, yang ini enggak saya karena nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini sangat memberi keleluasaan orang untuk mengambil keputusan. Yang tadi yang dikatakan Nodi tadi, yang penting kerelaan hati. Itu yang penting. Jadi mau yang manapun kotak kolektenya bebas. Soalnya Oke. ya begitu, kadang kan juga suka ada yang diumumkan, suka ada yang tidak. Tiba-tiba 2 kali aja kolektenya, lah ini satu lagi buat apa? Nah ini kadang kan jadi pertanyaan. Atau mungkin ngasihnya segini, ya anggaplah bagi 2 pecahannya tapi di satu kantong. Tapi kan maksudnya pengen ngasih 2 tapi pecahan besar gitu. Iya betul. Ya mudah-mudahan gereja bisa mengelola lah gitu kan. Karena kan doa kita ya kita nggak pernah tahu pengelolaannya gimana gitu. Okay. Nah biasanya yang tahu tuh yang Dewan Harian itu. Dewan Harian itu tahu pengeluarannya untuk apa. Yang sosial pasti ada dan jumlahnya cukup besar. Lalu untuk kegiatan-kegiatan pastoral tuh ada. Oke. Itu sih, pasti ada. Dan biasanya ini lagi kadang kalau di gereja juga ya ada yang sifatnya tahunan. Bakti Natal. Oh iya. Jadi betul. Itu pokoknya kan periodik dia itu setiap Natal, setiap Natal. Nah, ucapan syukur umat ini kan ternyata memang tidak hanya satu nih Pastor pada akhirnya ya, yang tiap minggu juga ada, periodik ada. Nah, gereja memang tidak mengatur secara khusus ya Pastor. Karena di satu sisi kan gereja ingin membangun dirinya, baik itu infrastruktur, karena pada akhirnya akan dikembalikan ke umat nih. Umat bisa beribadah dengan nyaman segala macam. Bukannya dengan memberikan kepastian tentang besaran, tentang ini, itu lebih mempermudah untuk yang ujung-ujungnya umat juga. Seperti itu nggak Pastor? Nanti biasanya yang kolektor terkumpul ini ya, itu nanti yang mengelola itu. Yang Dewan Harian ada pastornya, ada yang ekonom, bendahara maksud saya ya. Lalu dengan pengurus gereja lainnya yang termasuk Dewan Harian itu ya, atau bisa juga yang Dewan Inti gitu. Lalu nanti misalnya untuk tahun ini keperluan hidup menggereja ya berpastoral membutuhkan dana 100 juta. Kita ada 500 juta nih, setengah M. 100 untuk ini budgetnya ya, untuk tahun ajaran. Gini nih kalau pastor sekolahan nih. Akademis. Iya, salah ngomong kan sambung, salah ngomong. Keluar lagi jurus itu Not. Aduh. Nah ini untuk tahun 2023 24 gitu misalnya 100 juta. Masih sisa 400 untuk kebutuhan sosial 100 gitu ya. Untuk pembangunan ini 150. Itu biasanya sudah di ini. Ada budgetnya. RAB-nya begitu ya. Gitu. Nah, kalau di gereja Katolik juga biasanya di setiap keuskupan kalau paroki mau merenovasi, mau membangun itu harus seizin dari, kan ada tim pembangunan seperti di Bandung ya. Untuk memperbaiki gereja, untuk membangun itu harus ada izinnya. Itu ada izin ya. Jadi laporan dulu, nggak boleh tiba-tiba digedein gereja. Nggak sekonyong-konyong. Iya. Nih, perpuluhannya terus terang aja ya. Mungkin gue sama Nodi kita kan nge-MC nih Not. Kita kerjaannya by project. Walaupun ada reguler juga mungkin kita nih. Nah, lu nge-MC, gue kagak. Lu mau belajar? Gini Pastor, kalau saya kan pernikahan, Sony itu event. Yang belum ada pemakaman. Nah, siapa tahu mau jadi MC pemakaman. Cuan. Iya. Nah, kita kan by project nih. Iya. Terus terang gue sering lupa Not. Maksudnya job MC hari itu ya kadang gue jadiin tabungan. Iya betul. Nah, perpuluhan kadang kita nggak ngambil dari situ ya. Nah masalahnya gini, kalau saya sih pukul rata nih Pastor biasanya ya. Nggak pernah dipatok 10% juga. Hitungannya nggak langsung 1/10-nya ya gitu ya. Cuman intinya berapa sih kira-kira yang dalam satu kali kolektor lu happy ngasihnya, lu nggak akan miskin juga dengan ngeluarin segitu, dan lu nggak akan jadi kaya juga dengan lu kehilangan ngumpulin segitu di dompet misalkan begitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa berguna untuk orang-orang yang ya karena gue Katolik dari dulu sih Sony, jadi memang nggak pernah dipatok harus sekian persen, nggak. Hitungan perpuluhan itu memang tidak 1/10 dari apa yang kita dapat selalu gitu ya. Kalau gue berpikir pakai hitung-hitungan yang 10% tadi gitu ya. Aduh,
berapa dong mesti ngasih ke gereja misalkan gitu ya. Lalu ada pertanyaan susulan, ini tuh dibagi per minggu atau memang ini langsung sekali jebret dikasih? Contoh nih 1 botol. Sekali jebret tuh istilahnya jebret gitu. Kepret gitu kan, sekali jadi ngasih. Udah gitu minggu-minggu ke depannya gue gak akan masukin spesial apapun. Ataupun misalkan dibagi jadi 4. Jadi dalam misal anggap 1 botol gini jadi 4 gelas. Gitu nah, loh. hitung-hitungan teknis gitu tuh memang tidak ada ya. Tidak dikenal karena memang istilah perpuluhannya tadi juga tidak. Maka itu tadi yang kerelaan, sukacita. Lalu kepantasan juga. Wah saya memberi, saya penghasilannya luar biasa tapi saya hanya ngasih segini gitu ya. Pantas nggak sih itu ya? Oh itu Tuhan, silakan refleksi ke diri sendiri pertanyaan itu ya. Ya justru yang gue bingung dan pengen tanya adalah ini Pastor Samong. Pastor Samong kan OSC. Kalau yang Projo, OAD ataupun juga yang lain-lain sama juga aturannya baku seperti itu, sesuai kerelaan hati. Oh untuk maksudnya umat nih? Untuk umat ya. Oh iya sama semua. Di gereja Katolik sama. Semua kerelaan. Jadi tidak ada paksaan untuk memberikan kolektif. Kalau memang saya tidak bisa ya, nggak apa-apa. Nah pengelolaannya juga sama kurang lebih. Sama di paroki semua sama. Imam dan lain sebagainya. Kan sudah ada tata kelolanya paroki dari Kuspan sudah ada itu. Jadi manualnya itu sudah, manual booknya sudah ada. Jadi tinggal diikuti saja. Soalnya barangkali umat bingung karena kan ada di satu gereja, oh pastornya banyak yang OSC misalkan ya. Satu lagi gereja, oh ini pastornya Projo rata-rata gitu. Oh tata itunya sudah sama semua baku ya. Tapi ya memang kan kami yang tarekat-tarekat religius ini seperti OSC, OAD, SMM, SCTC itu kan bekerja membantu pelayanan Bapak Uskup ya. Gereja mah pasti punya Bapak Uskup, punya kuskupan maksudnya, punya kuskupan. Nah kita membantu itu. Ya, ini kalau ngeliat kondisi yang di masyarakat ya, sebenarnya kita sudah jelas nih bahwa kalau kita ngomongin di ranah gereja Katolik, perpuluhan itu konsepnya yang tadi sudah dijelaskan, kerelaan hati, sukacita gitu. Tapi tidak menutup kesempatan misalkan ada keluarga nih kadang. Si bapak punya penghasilan, si ibu, si anak, kita kolektif satuin yuk dari atas nama keluarga Nodi gitu kan, suka ada juga tuh. Ria Keluarga Nodi, keluarga Ria nggak ada yang kenal nih siapa Ria. Nggak kenal saya. Nah maksudnya itu dikembalikan kepada keluarga lagi. Misalkan kolekte dari keluarga ini itu mah dipersilakan loh, sebebas itu asal melihat ke dalamnya. Ya, jadi sebetulnya Tuhan tuh menilai yang bukan yang luaran tapi yang ada dalam hati manusia. Jadi apapun alasannya, Tuhan yang tahu alasannya sebenarnya itu apa ya. Apapun itu bentuk kolektenya. Si anak misalkan karena mahir MC di gereja. Si bapak bisnisnya oke, bapak nyumbang uang. Itu nggak apa-apa berarti. Si ibu ternyata ibu tukang nembok di gereja. Si ibu tukang tembok. Iya barangkali punya keahlian. Siapa tahu jagonya main kan ya. Atau masak. Tadi maksudnya Sony itu kalau anak saya jago MC, saya mempersembahkan berarti saya nggak dibayar begitu ya? Bukan gitu. Enggak kan Pastor Samong pinter amat dibalikinnya begitu. Bukan kan dia ngomong tadi. Misalnya keluarga ayahnya nih kolekte uang. Anaknya pinter MC. Udah pelayanan aja. Pelayanan MC misal ada event apa di gereja gitu. Kan gitu. Tadi pernikahan, ini event. Kalau event berarti untuk gereja free ya? Iya mungkin. Gini Pastor, kalau saya mah kembali lagi ke awal. Ini Sony blunder sih barusan. Saya perbaiki Enggak juga, karena memang pada dasarnya enggak pernah dan biasa. Enggak, maksudnya jadi akan free nih ke depan. Akan atau pernah? Kalau saya nanti terus nge-MC eventnya di gereja melulu, kapan saya perpuluhannya gitu dong Son. Dari job yang lain ya maksudnya. Iya. Dari job yang lain. Iya. Ini Sony salah nanya nih. Maksudnya Sony tadi yang digabung bapak, emak atau anaknya begitu Pastor adalah. Tapi saya mah tulus bertanya. Artinya bukan merujuk ke Sony sebagai MC, tapi kalau kasus anaknya bisa nge-MC nih, terus dia mempersembahkan sesuatu. Nanti berarti bapaknya ya sudah, kamu free saja gitu. Tapi ini terjadi loh Pastor. Ini pun di ada beberapa public figure pun seperti itu. Kayak misalkan ini memang pada akhirnya ya kembali lagi Rana seberapa dia berbesar hati dan bersukacita. Ada beberapa public figure yang menaruh harga tarif untuk mengisi acara rohani, ada yang tidak. Tapi kita kan bukan ngejudge kenapa lo melakukan itu, kenapa lo pasang tarif, tidak. Karena mungkin ukurannya kan akan berbeda nih. Betul. Dan kita nggak tahu latar belakangnya, bisa aja sedang ada kebutuhan si artis tersebut. Dia mengambil keputusan menerapkan tarif.
Tapi bisa juga nggak apa-apa lah buat gereja pelayanan. Ya itu pada akhirnya kan tadi yang pastor sampaikan, ya itu mah gimana kerelaan hati orang tersebut gitu. Dan orang tua harus pandai-pandai menjelaskan itu. Betul. Yang kudu dijelaskan juga adalah gini, supaya kita tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Apapun bentuk ini ya, bentuk kepedulian kita. Itu yang harus dihidupkan, ditanamkan dalam diri anak dan juga tentu orang dewasa. Betul. Dan memang yang jadi pengalaman pribadi Pastor gitu, ketika misalkan beberapa kali ada yang memang minta bantuan untuk di MC-in misalkan gitu ya. Dan dengan senang hati saya lakukan. Kadang ini mah kadang ya, entah dari mana datangnya tiba-tiba ada gantinya kok gitu rasanya. Nah, itu. Yang entah dari mana kok bisa ya masuk tiba-tiba gitu. Betul. Itu yang saya pegang ya. Kerjakan segala sesuatu dulu untuk kerajaan Allah. Nanti selebihnya Tuhan yang melengkapi. Iya. Wow, amin. Siapa tuh kenceng amat aminnya. By the way, bukan ini nyimpang sedikit ya. Setiap kali, ini yang keempat kali loh. Kalau kita ngomong duduk enak ya. Kalau pas step berdiri terus enak gak ya? Emang sudah tugasnya. Samping saya dari tadi berdiri. Saya pikir kalau lihat kakinya varises semua itu. Tapi kan peduli kasihan. Tapi kan berdiri kan tapi hatinya suka cita. Iya benar. Daripada Sony duduk tapi Nah ini apa namanya serunya nih kalau ngomongin nama Pastor Sambung gini loh, hal-hal yang serius bisa kita padu padankan dengan yang ringan gitu loh ya. Makanya ini akan ada yang ke-6 Pastor. Ke-6, ke-5 aja belum. 5 dulu ya. Matematikanya berapa sih waktu SD nih? Tapi kan kalau ada yang ke-6 ada yang ke-5 dong. 6, 7, 8, 9, 10 perpuluhan. 10, 9, 8. Perpuluhan kalau cemilan tuh apa? Cemilan. Makanan. Cemilan habis 8. Salah. Hampir. Bukan makanan, salah. Cemilan tadi. Cemilan apa? Cecuda celapan sebelum 10. Dia serius lagi dia. Mau disanggah pastor, mau dicatat jadi jokes juga nggak masuk. Mau gimana? Saya mikir aja kapan masuk, udah mau habis tapi kapan belum masuk. Gak habis kok ini, tenang aja. Ada yang udah saya rencanakan kayak tadi baru. Kalau kacang hijau nih belum saya rencanakan. Tapi tadi Bari ngomong dengan Estianti tadi itu ya. Terus apa ya gimmicknya tadi supaya awalnya? Oh ini aja itu. Kacang langsung hijau. Nah saya keluar. Saya ke Mbak Tia tadi di sebelah itu minta ada kresek nggak? Kalau ini kan ketahuan nanti gimmicknya ketahuan. Kan disembunyikan lu, brek. Saya taruh gitu. Kenapa nggak pakai peti kemas gitu biar nggak makin ketahuan? Udah, tapi nggak muat. Kan pintunya kecil. Kalau saya lebih suka sari asem. Nah nanti tayangan berikutnya yang ke-6 tadi. Aduh. Berikutnya. Kan kalau udah pasti 6 pasti ada 5 dong. Oh iya. Aduh kenal lagi deh. Ini kita 1 menit terakhir ini nggak ada esensinya loh, keren ya. Jarang-jarang. Pastor kalau gitu dari obrolan tadi ya. Kita berharap sesuatu dari apa yang kita beri itu gimana sih Pastor? Tadi kan kayak tadi nih. Kalau saya gini dong. Berharap in return dari sesuatu yang sudah kita berikan. Mudah-mudahan termasuk ganti ini 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gini, gitu. Mungkin secara manusiawi kita pengennya sih ikhlas. Tapi pasti menurut saya ada sisi manusia kita yang mengatakan gue udah ngasih nih. Harusnya masa Tuhan gak sebaik itu sih. Walaupun itu tidak disebutkan, tidak dipikirkan, tapi kadang kepikiran. Greedy-nya tuh ada. Masa sih gue udah ngasih nggak ada ininya gitu. Rasa terlepas dari ikhlas dan sukacita nih Pastor, manusiawi nggak sih merasakan hal itu? Manusiawi dan tidak disalahkan. Artinya memohon sesuatu, Tuhan kan saya sudah gini, saya sudah novena nih nggak bolong-bolong ini, tolong dong kan saya minta ini aja masa nggak dikasih sih? Manusiawi. Tapi kita harus belajar untuk berserah tadi dengan cara ikhlas. Ya sudah, ketika saya sudah memberikan ini untuk gereja totalitas, sudah saya nggak usah mikir macam-macam. Karena itu yang saya amini. Saya pribadi ya, pengalaman iman ya. Bukan semata-mata karena saya sebagai seorang imam atau pastor gembala, enggak. Tapi memang saya mengamini, udah lakukan dulu untuk Tuhan, nanti sesuatu selebihnya nanti Tuhan yang ngurus. Dan itu terjadi sampai sekarang. Saya masih kadang sulitnya itu gitu Pastor. Jadi saya tidak memikirkan apa yang sudah saya berikan. Tapi ada sedikit rasa yang bukan mikirin, tapi kebetulan ingatan kuat bisa juga. Perasaan emang orang kan ada yang gifted, dia memorinya bagus aja.
perasaan gue udah berdoa nih bulan lalu, kayaknya belum dah. Dia merimain itu dalam dirinya, tapi tidak ada niatan untuk menuntut sesuatu dengan maksud yang jahat gitu. Tapi rasa-rasa itu tuh ngilanginnya gimana, Pastor? Pasti ada, manusia yang punya perasaan itu dalam hatinya gitu. Iya. Saya kalau gitu ya biasanya, ini pengalaman pribadi sekali lagi, biasanya berdoa, Tuhan, saya masih manusia biasa, punya permohonan ini kepada Engkau, tapi saya juga punya pemberian, tapi saya juga mohon ini itu, dengan syarat, nih ya, saya memberikan ini, tolong kabulkan ya, doakan saya ya, ini. Kan saya sudah memberikan ini Tuhan, itu. Padahal kan Tuhan nggak hitung itu kan ya, nggak hitung itu. Tapi akan melihat ketulusan hati dan kegigihan ketika dia meminta sesuatu. Justru Tuhan pengen tanya nih, minggu depan Sony ngasih lagi gak nih? Mungkin gitu kan. Ya karena kan gak ada batasan juga ya, Tuhan bakal jawab doa kita dalam berapa kali kolekte gitu. Enggak. Iya, gak ada. Tapi selalu Tuhan itu kan mencukupi ya, dengan versinya Tuhan sendiri ya, bukan versinya kita ya. Mungkin mencukupinya belum tentu kembali uang lagi ya, mungkin lu dapat juga sari asem, sari kacang hijau kan. Ini kan berkat dari Tuhan. Ya kan? Dicatat lagi. Asem. Pastor 2 ya. Iya, 2. Kacang hijau. Kacang hijau 2. Kacang 20.000. Ciki. Dicatat lagi. Ciki serius loh. Saya catat nih. Ini ke kelima ya. 5, 6, 7. Ciki ke-7. Harus sampai 10 karena kita bahas perpuluhan ini. Iya. Ke-11 saya berhenti bangkrut. Ke-11 udah jadi ini, udah jadi apa namanya? Buka warung. Buka warung. Maaf, saya udah gak jadi pastor. Saya buka toko kelontong. Ini seru banget nih bahas tentang perpuluhan. Terutama kalau misalkan kita lihat fenomena ini, pastor, yang memang kalau makan bisa di restoran berjuta-juta, kolekte goceng aja. Ada pesan untuk umat-umat yang begitu? Ya ada 2 pesan. Yang pertama, terima kasih kepada umat Katolik dan Kristiani atau umat apapun juga yang telah menyumbangkan sesuatu dan banyak, pasti saya yakin banyak untuk kebutuhan gereja, apalagi untuk kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Jadi terima kasih, Tuhan akan memberikan banyak berkat untuk kita semua. Amin. Yang kedua adalah memang juga ada orang-orang tidak banyak ya, mungkin sedikit ya, orang-orang yang seperti itu, makan sih di mana-mana gitu ya, royal, tapi kok kolekte sedikit gitu ya, atau bukan kolekte lah, untuk beraktivitas dalam gereja, aduh enggan gitu ya, minim. Nah maka bertanya sekali lagi, apakah ini saya sudah pantas memberikan totalitas saya kepada Tuhan, walaupun bukan kolekte ya, apapun itu, apapun, apakah saya nggak bisa kolekte banyak, saya mau aktif lah, gitu. Saya nggak bisa aktif, saya mau doa banyak lah, gitu. Maka yang kita lakukan semata-mata tadi ya, yang tadi saya katakan, perpuluhan itu, perjanjian lama ya, angka kesempurnaan. Maka kita berikan yang sempurna, yang terbaik untuk Tuhan. Nanti membalikannya nggak usah mikirin gitu. Nggak usah mikirin. Lu kan pastor, jadi lo masing-masing ngomong nggak juga sih, nggak juga. Karena sebelum saya pun jadi pastor dari dulu ya, TKSD itulah yang diajarkan oleh Papa Mama saya. Untuk memegang prinsip itu ya. Pernah ada umat yang pengakuan dosa seputar perpuluhan atau uang atau persembahan nggak sih, Pak? Jarang nggak sih? Nah, kalau dalam gereja Katolik tidak boleh menceritakan rahasia pengakuan dosa. Bukan kayak sebagai, tapi artinya umat tuh segan nggak sih pengakuan dosa tapi isinya tentang enggak sih. Keuangan enggak, ada aja berarti ya. Artinya hampir tidak pernah. Malah jarang. Ada. Hampir tidak. Saya nggak ngasih perpuluhan nih, kemarin saya baru dapat rezeki, padahal kadang kan disimpan rezekinya. Tapi itu hal yang perlu diakui di dalam pengakuan dosa nggak sih, Pastor? Kalau saya merasa itu sebagai suatu kesalahan dan ganjel, ya saya bisa menceritakan gitu. Nanti kan pastor akan mengarahkan ya, bukan marahkan, bukan. Mengarahkan. Misalnya misalnya pastornya kan nanti akan marahkan gitu. Misalnya ada umat nih, Nodi, sebutlah Bapak Sony ya, bukan Sony, misalnya. Banyak Sony banyak. Sebut misal Sony. Bapak, dosa-dosa saya adalah saya sebenarnya bisa nge-MC secara gratis, tapi saya nggak bisa minta tarif gitu. Mohon itu dulu.
Nah, saya sebagai pastor loh. Iya. Oke, Pak Sony, sebaiknya lain kali untuk semua gereja berikanlah secara cuma-cuma. Disertai petir biasa. Tambahin lagi pastor, gua kasih tahu nih tambahannya nih. Karena sesungguhnya kamu bisa nge-MC juga adalah berkat dari Tuhan. Dua. Poin. Sebenarnya perpuluhan yang kedua. Tujuan pertama menyadarkan Sony. Pak Sony ini nih. Iya, Sony, untuk memberikan secara cuma-cuma free dan temennya ini loh, yang sebelahnya juga. Pak Sony nggak sendiri. Nggak. Sama Pak siapa? Pak Dino. Balikan Nodi. Disamarkannya nggak kira-kira ya, Pak Dino. Ini pertanyaan nyeleneh untuk kabur dari ranah ini ya, San, ya. Kalau pastor lagi pada, kan gini, pastor-pastor suka pada ngumpul nih kalau rapat atau apa segala macam. Misa kan? Misa. Suka misa kan? Bareng. Misa para pastor. Kan lagi pada ngumpul, misa bareng dong di situ. Ditarik kolekte enggak? Enggak. Kalau pastor enggak? Enggak. Soalnya gini, waktu saya dulu masih ikut choir ya, kalau lagi tugas choir, bagian choir juga enggak ada kotak persembahan yang diputar. Di choir? Enggak, soalnya kalau kita kur ya, nanti kalau persembahan nggak fokus. Oh kan iya. kolektor di sana susah ya. Misdinar nggak pernah. Misdinar nggak, kalau misdinar memang lektor nggak pernah. Lektor nggak, karena di altar, di atas kan, di atas. Maksudnya Nodi, maka rajin-rajinlah menjadi aktivis. Kalau nggak dimintain kolektor gitu ya, kalau nggak mau gitu. Tatip diminta nggak sih? Tatip nggak tahu. Tatip kan yang itu. Yang petugas ini kan. Itu diminta tatip sama tata laksana sama atau enggak? Kalau tata laksana ada gereja yang sama, ada yang berbeda. Misalnya untuk ngatur orang, Pak kecelakaan ibu mengarahkan. Ada juga yang untuk kolektor. Itu dari depan ke belakang. Gitu. Karena tatipnya udah ada lagi bagian yang berbeda. Waduh. Makanya jadi tadi pesan yang pernah kita bahas di hari ini, jangan juga jadikan pelayanan sebagai pelarian dari kolektor ataupun apapun itu. Itu hal yang berbeda. Pelayanan mana ya? Pelayanan ya. Pelayanan. Itu kolektor dalam bentuk yang berbeda itu. Betul. Termasuk pelayanan jangan sampai melupakan pelayanan di rumah yang utama. Ini dalam nih. Ya sama seperti kami ya, Ordo Salib Suci ya. Maka kalau dikasih SK dari provinsial, SK saya yang pertama itu membangun hidup bersama. Karena tulisannya adalah di konstitusi kami dikatakan pelayanan yang utama adalah justru di rumah. Sama kan suami istri ya. Boleh kita aktif sana sini, tapi tetap harus. Monsinyur pernah mengatakan ya, ketika saya ikut konselebran, berapa kali saya dengar, semakin kita aktif menjadi asisten imam, menjadi aktivis paroki, apapun juga, semakin keluarga itu harusnya semakin cinta damai. Oke. Kan banyak berkat dari gereja harusnya tuh kan. Sabar pastor. Sabar. Baru ngomongin sabar udah mau begini. Naik nih, emosi soal naik nih. Iya, minum dulu pastor. Yang saya nggak jadi. Iya. Ini begitulah. Berarti kolektor pada akhirnya kalau kita bicara konteksnya adalah misa mingguan, di sana diberikan ruang untuk umat memberikan dengan kerelaan, kesukacitaan hati. Tapi kalau kebetulan ada rezeki lagi, dikembalikan lagi, berilah dengan sukacita nih. Kalau ada di luar apa yang biasa kita dapat, nggak ada salahnya. Kalau punya kemampuan skill, kenapa tidak kita baktikan juga? Kita kembangkan kan, datangnya sama juga dari atas. Betul. Berarti kesimpulan kita hari ini, Not? Siap-siap terima job dari terusin. dari klien-klien yang akan datang. Kalau nggak gini, Not, nggak apa-apa. Kita kan memang ada ranah pelayanan. Betul. Jadi untuk yang klien kita naikkan 2 kali lipat. Iya, hitung-hitung itu rezeki lebihnya dari situ. Dari situ kita lebihnya, cuma tarifin. Enggak. Boleh tanya sesuatu nggak? Silakan, Pastor. Di luar perpuluhan ya. Tapi jangan tersinggung ya. Tidak. Untuk Sony, untuk Nodi, jangan tersinggung. Kasihan tuh ketutupan, gak masuk kamera. Ketutupan kasihan. Nah, kan kelihatan. Iya. Kan biasanya juga di tengah, kenapa ada di belakang? Yang hostnya siapa? Kan bukan saya. Iya. Ini kan co-host. Iya, kasihan. Jadi pertanyaan Romo ini tadi maksudnya. Iya, maksudnya. Astaga, kirain ada pertanyaan beneran. Jangan tersinggung tuh ini. Oke. Kolektor pada akhirnya kembali ke umat masing-masing. Ini sesuatu yang mungkin berproses ya, Pastor ya. Ada orang yang bisa memberi dari sedikit tapi itu besar untuk mungkin ukuran dia saat itu. Tapi saat kita sudah diberi berkecukupan ya maka
sesuaikanlah pada gitu. akhirnya. Betul. Gitu. Apalagi kalau ujung-ujungnya adalah untuk kita juga pembangunan gereja, kalau di Protestan segala macam. Karena besar kecilnya sebuah nominal itu kan tergantung kita yang mau ngeluarin atau pakai. Ini kayak gini nih, gue demen nih. Kalau gue jadi guru, pinter-pinter nih anak kayak gini menyimpulkan nih. Cuma di mulut. Enggak, karena kalau kita mau menyimpulkan itu berarti Rumah Noni mau udahan. Biar kelihatan agak ada isinya sedikit. Ada conclusion. Pastor setuju dengan istilah penghasilan kita sebagian adalah rezeki orang lain? Setuju. Kenapa? Karena kita juga bekerja semata-mata itu bukan nggak bisa loh kita kerja diri sendiri, tapi juga butuh bantuan orang lain. Makanya di saudara-saudara kita yang ada istilah zakat, itu memang harus dikembalikan gitu ya. Kita juga bertanggung jawab lah atas hidup orang lain. Dengan cara itu, kepedulian itu. Termasuk kita dibantu, ini loh salurannya kolekte ini. Gitu. Kalau kita nggak bisa menyalurkan, ini ada. Memang kita bisa cari channel-channel lain ya, tapi salah satu salurannya ya ini. Seperti ngapain sih dia pegang-pegang mulu ini dari tadi ini? Lagi tidur. Oh. Lu tau nggak ini apa? Ini siapa sih? Bunda Maria. Sebelah mana Bunda Maria? Iya kan megang itu. Oh iya. Iya loh. Aduh. Oh iya. Aduh. Udah gitu di belakang. Iya makanya aduh. Ais lagi. Itu siapa yang buat? Yang terakhir saya belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Iya. Ini katanya adalah umat yang membuat dan katanya juga memang punya skill yang menjahit luar biasa. Tapi memang juga punya sakit autoimun. Tapi masih semangat membuat karya-karya yang luar biasa seperti ini. Ini contoh yang bagus, yang persembahan sesuatu mungkin bukan buat gereja waktu kolekte, tapi saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Ada value-nya. Yes. Gitu ya. Contoh kecil, walaupun saya nggak tahu siapa, tapi kita doakan yang membuatnya. Iya betul. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga tentunya sukacita dalam setiap harinya ya. Dan mulai hari ini akan di depan ya. Betul. Akan di depan. Udah sih kemarin-kemarin di depan. Cuma hari ini lagi di belakang. Kalau nggak pohon bambu kan biasanya. Betul. Iya. Betul. Oke, terima kasih Pastor Samong sudah hadir ngobrolin tentang kolekte. Kita pikir ini akan menjadi hal yang sangat sensitif berkaitan dengan keuangan, transparansi keuangan gereja, termasuk kelegowoan hati seseorang saat menyerahkan. Ternyata intinya simple ya, Nut ya. Seberapa kita ikhlas, happy aja gitu, ikhlas happy aja. itu, dan tidak usah berharap in return walaupun manusiawi. Yes. Tapi ya belajar untuk pada akhirnya kita bisa berbesar hati memberikan itu ya. Mudah-mudahan dikasih. Boleh saya memberikan dua pesan? Boleh. Rupanya benar kata Sony Denodi tadi. Apa itu? Pada akhirnya saya nggak pakai ini. Yes. Tapi saya bisa nulis sari asem kacang hijau, ciki. Sama rencana buka warung kan di 2024 nih. 2024 ya. Buka Selain warung. pemilu, tambahan buka warung buka ya. Warung. Buka warung. Saingan kantin misi. Kantin misi. Kalau di sini pakai QRIS bisa. 8, 2, 3. Sok, tanda tangan dulu. Waduh. Nah, lo. Iya, ini mah. Lalu yang kedua, saya tanda dulu. Beneran. Lalu yang kedua, mungkin saya nggak ketemu karena orang tuanya mungkin sudah pulang. Orang tua yang tadi komplain, salam ya, yang ibu siapa yang komplain terus gitu ya. Salam. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki atau kami bisa memperbaiki. Betul. Dan mudah-mudahan ibu tersebut juga diberikan keikhlasan juga. Amin. Ini namanya ibu-ibu ya, Pak Surya. Mohon maaf nih, kami mewakili segenap ibu-ibu sedunia nih. Ya. Dan lain kali kalau ngomong sesuatu jangan lupa kenalan dulu. Oh iya. Ya, untuk umat sekalian jangan lupa memperkenalkan diri kalau ketemu Pastor Samong dan juga barangkali ketemu kami berdua. Oh ya, siap. Ngomong-ngomong Son, buat yang kemarin ketemu sama saya beberapa kali, halo, selamat bertemu lagi dan terima kasih sudah ngajak foto. Sony juga pengen diajak foto katanya ya. Oke, baiklah kalau begitu sampai ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Bye-bye. Dia nutupnya sendiri.